Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Apa Pak. kabar? Pagi, Pak Guru. Apa kabar kalian Alhamdulillah. hari ini? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik. Semoga tetap sehat, semangat, tetap melanjutkan kegiatan kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Pada hari ini, pagi hari ini, kita akan bertemu dalam pelajaran fikih. Namun sebelumnya, kita awali dengan berdoa. Ayo, siapa yang mimpin doa? Mas Umam mimpin doa. Boleh, Pak. Saya yang mimpin doa. Berdoa. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ya, masuk semua hari ini. Dari keempat siswa masuk semua. Mas Bandi masuk. Alhamdulillah. Mas Umam. Ya. Mbak Sulastri. Masuk, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Mbak Istighosah hadir ya. Ya, terima kasih. Hadir. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang bersuci dari najis dan hadas. Namun sebelumnya perlu kita ulang kembali apa saja yang wajib kita ketahui dari bersuci. Ada baiknya kita tampilkan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Coba diperhatikan ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Di sana ada, ya, yang akan kita bahas adalah bersuci dari najis dan hadas. Ada gambar, bisa dilihat? Bisa, Ya, Pak. Pak. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa itu? Pak. Oh ya, Mas Banti ya, monggo. Coba Itu gambar apa? gambar orang-orang lagi main air, Pak. Oh enggak, Pak, itu lagi berwudu. Oh ya, main air, betul. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Siapa ya? Lagi berwudu, Pak. Oh ya, Mas Umam lagi berwudu. Tadi adalah Mbak Iya. Istighosah Itu lagi membasuh kaki, Pak. membasuh kaki. Ya, semuanya benar, semuanya benar. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa gambar tersebut adalah kegiatan sedang berwudu. Jadi memang hanya ditampilkan sedang membasuh kaki. Tapi semuanya benar. Semuanya benar, sedang bermain air juga benar. Tapi yang pasti itu adalah anak-anak teman-teman kita yang sedang berwudu akan melaksanakan sholat. Sebagaimana kita setiap sholat duhur kita berjamaah, betul? Betul. Sebelumnya saya mau bertanya, pagi tadi bangun jam berapa? Bangun Saya jam 5, Pak. Jam 5, Pak. Saya bangunnya jam
setengah 4 malah Pak. Alhamdulillah. Luar biasa memang siswa-siswi, murid-murid Bapak memang luar biasa. Di madrasah lain ada itu anak-anak yang bangunnya kesiangan. Sehingga ketika ditanya siapa yang bangun pagi, tidak ada yang jawab. Dan rata-rata tidak mengerjakan sholat subuh, alasannya kesiangan. Tapi kalau di madrasah ini alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan sholat sehari 5 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya, gambar apa itu? Gambar batu, Pak. Iya, Itu ada batu sama tisu Pak. tisu. Apa maksudnya itu? Oh, saya tahu Pak, saya Itu tahu. alat bersuci ya Pak ya. Ya, Saya tahu, itu Pak. semua adalah alat-alat bersuci. Tapi Iya. bisa ada batu, ada tisu, ada apa lagi itu air. Maksudnya apa itu, Mas? Tadi ada yang ya, Mas Banti ya, monggo silakan. Nah, itu maksudnya kalau batu ada tisu itu berarti alat-alat bersuci selain air. Itu ya. Misalnya ketika kita hajat atau ya ada hajat itu ternyata di sana tidak ada air, kita jauh dari air ataupun tidak ditemukan air, Pak. Nah, kita bisa pakai batu. Oh, Iya, terima kasih. Berarti kita semua juga sudah tahu, memahami gambar apa yang ada di depan kita. Jadi, alat untuk bersuci adalah air. Tapi ketika kita tidak menemukan air, maka kita bisa bersuci menggunakan benda-benda yang keras dan yang bisa meresap. Seperti itu ya. Bisa dipahami? ya. Bisa, Pak. Selanjutnya, Caranya bersuci gimana, dari najis Pak? dan hadas. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan sebenarnya ya, Mas dan Mbak semua sudah kami berikan materi tentang bersuci dari najis dan hadas. Semua ada di dalam buku siswa Mapel Fikih kelas 7. Nanti bisa dipelajari untuk nanti pengembangan tentang apa saja yang kita ketahui dari bersuci dari najis dan hadas. Pengertian najis, ya, coba ada yang bisa baca? Bisa dibaca dari situ? Apa? Mbak Lastri bisa Bisa, baca? Pak. Ya, Mbak Lastri Bisa, coba. Pak. Ya, Najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotoran atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah. oke. Terima kasih 100 untuk Mbak Sulastri. Makasih, Pak. Ya, jadi pada dasarnya apa sih tujuan kita membersihkan najis? Apa sih tujuannya? Bersihkan dari kotoran. Iya, membersihkan dari kotoran agar ibadah kita Sah ya, kepada sah. Allah. Agar ibadah kita kepada Allah sah, tidak batal. Jadi akan sia-sia ketika kita beribadah, sedangkan kita ya di badan kita, di pakaian kita tertempel najis. Oke. Selanjutnya, di samping najis kita juga mempelajari tentang hadas. Pengertian hadas, saya bacakan ya. Menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Hadas itu sesuatu yang baru. Seperti kalau di mobil ada tulisan hawadis itu berarti kan barang-barang yang baru. Tapi menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Jadi, di samping kita membersihkan badan, pakaian dari najis, kita juga harus bersih badan kita dari hadas. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dibutuhkan bersih dari najis,
tapi juga bersih dari hadas. Gitu ya. Oke, Ya, Pak. lanjut. Di dalam masalah hadas dan najis, tentu semua ada dasar hukumnya. Membersihkan diri dari najis maupun membersihkan diri dari hadas, tentu ada dasar hukumnya. Yang pertama ada di dalam Quran surat Al-Mudaththir. Ya. Bagaimana bacanya itu, Mas Umam? Mana Mas Umam tadi? Oh, sudah ke belakang ya? Oh iya, Mas Umam sudah ke belakang. Mbak Istighosah bisa itu dibaca? Bisa, Pak. Ya, coba. Dalam Al-Quran surat Dalam Al-Mudaththir. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Terus dalam Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Udah, Terima Pak. kasih. Oke, terima kasih. Ternyata siswa-siswi di madrasah ini pinter-pinter semua ya. Sudah Amin. khatam ngaji Qur'annya ya. Pak. Luar Pinter lah. biasa. Iya. Ini adalah dalil dasar hukum kita bersuci dari najis. Ada lagi dasar hukum kita bersuci dari hadas, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat kita ketika kita sedang berhadas sehingga kita berwudu. Jadi akan sia-sia ibadah kita ketika kita kena najis atau kita masih berhadas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Oh ya, Mas Bandi ya, monggo. Gimana, Tanya Mas? Pak. Itu hadas itu apa saja sih, Pak? Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Nanti akan kita ketahui tentang najis dan tentang hadas. Ya, dalam keterangan berikutnya nanti akan kita ketahui macam-macam najis dan macam-macam hadas. Ini didahului oleh Mas Bandi. Jadi kita keterangan ya, bahwa hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil, ada di layar. Ya, yang kedua hadas besar. Ada sebab-sebabnya berhadas. Di mana hadas kecil itu ada 3 sebabnya. Di antaranya, dan hadas besar ada beberapa sebab. Ada 5 di sana. Bisa dibaca ya. Dan kemudian cara bersucinya, mensucikan diri dari hadas kecil itu dengan berwudu. Itu kalau kita menemukan air. Ketika kita tidak menemukan air, maka boleh diganti dengan cara tayamum. Sama dengan hadas besar, cara mensucikannya adalah dengan mandi besar. Mandi diguyur seluruh tubuh. Ketika kita tidak menemukan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Dan semua nanti akan ada keterangannya di dalam buku fikih yang Bapak sampaikan. Nanti bisa dibaca, dipahami, nanti kalian diskusikan. Nanti kita bagi kelompok, 2 kelompok, 1 kelompok nanti menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok kedua bisa menanggapi dan kemudian sebaliknya. Begitu ya. Iya Pak. Itu tentang hadas. Ya, Pak. Kita kembali lagi tentang najis. Ini melangkah malah karena ditanyakan tadi. Najis itu ada 3. Najis mukhafafah, yaitu najis ringan.
najis mutawasitoh, najis sedang, dan najis mughalladhah, najis berat. Bisa dibaca di sana ya tentang contohnya dan cara membersihkannya. Oke, nanti bisa dibahas di dalam diskusi kalian. Gitu ya. Jadi setelah Ya. ini nanti kita diskusi, dibagi dalam 2 kelompok, nanti dipresentasikan, nanti kita bahas bersama-sama. Materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bisa dipahami? Oke. Oke, begitu ya adik-adik semuanya. Mas Ya, Bamli, Iya, Pak Mbak Lasri, Guru. Pak Istighosah, Mbak Mas Umam, sudah bisa kita pahami Pak materi Guru. pada hari ini? Oke. Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah sudah. bisa. Alhamdulillah. Kemudian Yes, Pak. adik-adik semua juga sudah melaksanakan diskusi. Untuk itu, waktu juga sudah cukup. Mari kita akhiri perjumpaan pada hari ini dengan berdoa penutup. Dipimpin Mbak Sulasri. Doa penutup. Yuk, marilah kita tutup pada hari ini dengan surat Al-Asr. Oh, iya. Ya, Yuk, bismillah. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bil haqqi wa tawasaw bis Sadaqallahul sabr. azim. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.